Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Endri Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450037. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Etika Bisnis dengan dosen pembimbing Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Berikut daftar isi presentasi yang akan saya sampaikan. Presentasi yang akan saya sampaikan adalah latar belakang etika bisnis, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, pengertian etika dan bisnis, kemudian ada teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder, kemudian ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, kemudian ada etika utilitarianisme, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi bertahan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah bisnis tersebut juga menguntungkan, baik secara moral, perilaku baik, dan menerapkan nilai-nilai moral. Kemudian ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena ruang lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditujukan kepada para manajer dan perilaku bisnis, dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. Etika bisnis bisa menjadi sangat subversif, subversif karena ia menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepatnya disebut sebagai etika ekonomi. Pengertian etika dan bisnis secara umum adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sedangkan etika bisnis adalah pedoman moral atau cara-cara untuk melakukan dan mengatur perilaku kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Kemudian ada teori-teori etika bisnis. Yang pertama, teori keutamaan, yaitu teori ini berfokus pada bagaimana seseorang bersikap dan bahwa sikap baik akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral. Yang kedua, teori hak, yaitu teori ini berfokus pada apa yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga keputusan perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Kemudian yang
ketiga, teori deontologi, yaitu teori ini berfokus pada kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian yang keempat, ada teori teleologi, yaitu teori ini berfokus pada menciptakan keseimbangan dengan baik hingga mencapai tujuan terakhir sehingga mendasarkan konsep kebaikan. Kemudian ada pendekatan stakeholder. Pendekatan pemangku kepentingan adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis yang terlibat di dalamnya karena ingin mengelola keuntungan, maka hak dan kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pada umumnya ada dua kelompok pemangku kepentingan, yaitu yang pertama, kelompok primer antara lain pemilik modal atau saham, kreditur, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. Yang kedua, kelompok sekunder antara lain pemerintah setempat, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan bisnis, yang paling penting diperhatikan kelompok primer karena berhasil tidaknya suatu kegiatan perusahaan sangat ditentukan oleh hubungan yang saling menguntungkan yang dicapai dalam suatu kelompok primer tersebut. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran penting karena membantu perusahaan untuk mendukung hak dan kehidupan konsumen. Hal ini merupakan bagaimana penting dari banyak percakapan tim, pemasaran, rapat perencanaan, dan strategi. Dengan mempraktekkan etika pemasaran, perusahaan dapat menumbuhkan reputasi yang baik, membangun budaya kerja yang positif bagi karyawan dan konsumen, dan mendorong perusahaan lain untuk mempraktekkan etika pemasaran. Perusahaan dan konsumen di seluruh dunia dapat bekerja sama untuk saling mendukung dan memecahkan masalah. Kemudian ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Definisi etika bisnis dalam manajemen produksi, produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility baik di masa kini maupun di masa mendatang. Apa itu etika produksi? Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian secara teknis, produksi adalah proses menformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat padanya. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah, sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika dalam manajemen produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi, individu, maupun di dalam organisasi. Apa itu etika sumber daya manusia? Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak
pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai. Pertanggungjawaban dan pilihan. Peran SDM atau sumber daya manusia bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang merupakan suatu hal strategis. Oleh karena itu, untuk menangani sumber daya manusia yang handal harus dilakukan sebagai human capital. Para manajer harus mengkaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Peran strategi sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasikan dari segi teori sumber daya. Dalam dunia bisnis, etika juga memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Sehingga secara menyeluruh, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian ada etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori yang mengatakan bahwa suatu kebijaksanaan atau tidak kegiatan bisnis adalah baik dan tepat secara moral dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang baik jika berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, berfaedah, dan merugikan. Baik buruknya perilaku dan perbuatan dilihat dari segi berguna, berfaedah, dan bermanfaat atau tidak. Berikut kesimpulan presentasi yang telah saya sampaikan. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang baik dan sehat. Perusahaan meyakini bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Beberapa poin yang bisa kita jadikan pelajaran dalam berbisnis kita juga harus mempunyai etika. Jika etika kita kurang baik, maka orang lain akan menilai Anda secara negatif. Jika dalam hal sehari-hari kita sudah terbiasa menerapkan etika yang baik, maka akan terbiasa atau terbawa hingga kita bekerja. Sehingga etika bisnis merupakan etika profesi yang mempunyai banyak kaitan dengan kegiatan bisnis. Adapun saran, etika bisnis seharusnya diterapkan di seluruh bidang bisnis agar menciptakan suatu sistem bisnis yang kondusif. Karena etika bisnis yang tepat adalah yang mampu menerapkan beberapa hal dalam perusahaan, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, mampu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan terkait presentasi yang telah saya sampaikan hari ini. Terima kasih, cukup sekian untuk presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.